Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini masih bersama Ibu membawakan tutorial produktif dan kewirausahaan kelas 11. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai, sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Kalau kira-kira nanti ada yang mau ditanyakan atau ada ingin yang mau dijawab, ya nanti japri aja ke WA Ibu 082277224795. Oke. Sikap dan perilaku wirausahawan, ya. Kewirausahaan itu mungkin di kelas 10 belum ada materi yang Ibu ajarkan. Kita baru bertemu di kelas 11 ini, ya. Jadi berbicara mengenai kewirausahaan, bahwa sikap dan perilaku kewirausahaan itu sangat penting, harus dipahami, dimengerti, karena kita yang duduk di SMK, apabila setelah selesai SMK itu nanti sesuai dengan keinginan pemerintah, kita harus membuka dunia wirausaha sesuai dengan skill dan keahlian masing-masing, ya. Sikap dan perilaku wirausahaan. Yang dimaksud dengan kewirausahaan itu adalah sebuah proses di mana orang-orang berpikir untuk mengejar berbagai peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki saat ini. Di era globalisasi ini, banyak orang memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Mengapa? Karena seorang wirausahawan memiliki fleksibilitas kerja dan kebebasan dalam menuangkan kreativitas. Di samping itu, seorang wirausahawan dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Namun bagaimana kiat agar dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Untuk mengetahui cara-cara dan karakteristik yang membangun bagi seorang wirausahawan, sebaiknya kita mempelajari mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan ini dengan seksama. Dalam materi sikap dan perilaku wirausahawan, ya, ada yang disebut dengan hakikat kewirausahaan, ya. Bahwa hakikat kewirausahaan itu, kita sering mendengar kata kewirausahaan. Apa sebenarnya arti daripada kewirausahaan itu sendiri? Kewirausahaan itu adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki usaha kecil yang menawarkan produknya berupa barang-barang jasa. Orang-orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan disebut dengan wirausaha. Namun pada tahun 2000-an, pengertian kewirausahaan itu mengalami perkembangan makna menjadi kemampuan untuk melihat peluang mewujudkan menjadi sebuah usaha. Untuk mengetahui lebih lanjut, ya, bahwa arti kewirausahaan itu ada beberapa pendapat daripada pengertian kewirausahaan itu. Yang pertama, ada pengertian kewirausahaan menurut Richard Cantillon pada tahun 1775, ya. Richard Cantillon mengemukakan pendapatnya bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang sendiri atau self-employment, ya. Seorang wirausahawan itu membeli barang saat ini pada harga tertentu, kemudian menjualnya pada masa yang akan datang dengan tidak menentukan harganya. Jadi definisi ini lebih mendalam pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian ada pula pendapat Sijen bab
Baptista Say pada tahun 1816. Menurut si Jean Baptista Say, seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai produk dan menemukan nilai produksinya. Kemudian ada pula menurut si Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, bahwa kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku, tujuan, trik, taktik, tenaga penggerak, proses, dan hasil bisnis. Kemudian ada lagi pendapat lain mengenai kewirausahaan itu, yaitu Soeharto Prawiro. Soeharto Prawiro mendefinisikan bahwa kewirausahaan itu adalah sebagai suatu nilai yang diperlukan untuk sebuah usaha dan pengembangan usaha. Kemudian yang terakhir, bahwa kewirausahaan itu menurut Raymond, ya. Raymond mengungkapkan bahwa kewirausahaan itu adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan suatu kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakatnya. Dari berbagai pendapat mengenai kewirausahaan di atas, ya, para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan ini erat dengan nilai sikap kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun masyarakat. Mewujudkan impian menjadi seorang wirausahaan tentu saja dibutuhkan berbagai cara yang tepat satunya mengenai sumber dana. Bahwa, ya, dalam mengelola suatu usaha itu dikatakan dia tepat untuk mengelola sumber dana, bahwa sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan itu sangat perlu. Seandainya ada pun skill kemampuan untuk membuka suatu dunia wirausaha sesuai dengan kemampuan skill yang dimiliki anak-anak kami, kalau tidak ada dana, ya, itu terbengkalai juga untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi bagaimana kita untuk membahas sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan ini? Dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, seseorang wirausaha harus mengetahui dari mana dana yang dapat digunakan untuk menunjang usahanya. Dengan pendanaan yang baik, seseorang wirausahawan dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Aspek keuangan adalah dasar atau pondasi sumber dalam kegiatan kewirausahaan. Terdapat beberapa jenis sumber pendanaan dalam kegiatan kewirausahaan, diantaranya sebagai berikut. Pendanaan dengan bootstrapping. Bootstrapping ini adalah bentuk pendanaan mandiri. Jadi seseorang wirausaha tidak memakai pendanaan dari luar seperti inspektor. Pendanaan bootstrapping ini memang memberikan risiko yang besar bagi para wirausahawan. Namun mereka menjadi lebih bebas dalam mengembangkan usaha mereka. Contohnya, Dell dan Facebook merintis usahanya dari pendanaan mandiri atau bootstrapping, dan saat ini perusahaannya yang mereka rintis menjadi perusahaan raksasa. Kemudian yang kedua, pendanaan eksternal, ya. Pendanaan eksternal ini maksudnya tidak selamanya metode bootstrapping bisa menjadi modal utama perusahaan. Ada kalanya suatu perusahaan membutuhkan bantuan pihak luar agar perusahaannya terus berjalan. Untuk itulah pendanaan luar dibutuhkan. Berikut ini jenis-jenis pendanaan luar yang bisa digunakan untuk membiayai perusahaan. 1. Inspektor malaikat. Bagaimana yang dikatakan inspektor malaikat ini anak kami, ya? Angel inspektor atau inspektor malaikat adalah inspektor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Berbeda dengan venture capital yang memang butuh publisitas, ya. Angel inspektor menggunakan uang pribadi mereka sendiri sehingga mereka tidak suka dengan publisitas. Berikut ini ciri-ciri dari angel inspektor menurut The Businessman Angel, ya. Satu ada A, ya. Yang pertama A-nya, ibu ulangi.
ada beberapa menurut Angel Inspector, menurut buku De Business Angel, ya. Yang pertama ada inspektor individual, ya. Kemudian berinvestasi pada startup atau bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. Kemudian dana investasi kurang dari $1 juta Amerika. Kemudian dapat turut campur tangan maupun tidak. Jadi berbicara mengenai Angel Inspector ini, yaitu venture kapitalis, ya. Venture kapitalis menurut National Venture Capitalist Association, venture kapitalis merupakan inspektur profesional mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan pembangunan usaha baru. Venture kapitalis adalah inspektor jangka panjang yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen usaha tempat mereka berinvestasi. Ya, venture kapitalis menggunakan uang orang lain, yaitu uang para inspektur yang menginvestasikan uang mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru. Berikut ini ciri-ciri dari venture kapitalis menurut De Business Angel, ya. Dalam bentuk perusahaan ada jarang tertarik pada bisnis tahap awal kecuali sangat menarik, dana investasi, ya, kurang lebih $1 juta atau lebih. Kemudian perlu terlibat dalam manajemen. Selanjutnya, ya, di dalam berbicara mengenai pendanaan dalam Angel Inspector ini, ya, bahwa ada yang disebut dengan pendanaan, yaitu pengelolaan investasi global, ya. Jadi maksudnya pengelolaan investasi global atau lazim disebut dengan hedge fund. Ya, hedge fund adalah perusahaan yang menginvestasikan dari para nasabah. Dana investasi tersebut nantinya akan diinvestasikan lagi kepada usaha yang dirasa menguntungkan. Manajer investasi sebagai pengelola dana mempunyai kebebasan penuh dan mengelola dana investasi para nasabah. Itu mengenai investasi. Jadi kemudian selanjutnya setelah berbicara mengenai dana investasi, ya, kita akan membicarakan mengenai bagaimana proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan untuk berwirausaha tentu harus ada tahapannya. Secara umum, seorang wirausaha akan melalui tahap-tahap berikut dalam membangun usahanya. Yang pertama, tahap memulai. Jadi dalam tahap memulai untuk membangun suatu usaha, ya, ini merupakan tahap saat seseorang yang berniat untuk melakukan usahanya mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tahap ini diawali dengan melihat peluang usaha seperti apa yang akan membuka suatu usaha baru, melakukan suatu akuisisi perusahaan, atau melakukan usaha franchising, yaitu maksudnya membuat suatu planning, ya, perencanaan ke depannya. Tahap ini pun dimulai dengan memilih jenis usaha yang akan dilakukan seperti usaha, ya, di bidang pertanian, di bidang industri, manufaktur, produksi ataupun jasa. Itu tergantung nanti tahap memulai suatu usaha itu sesuai dengan skill dan kemampuan anak-anak kami. Jadi kita bisa membaca ingin membuka suatu usaha itu dari peluang usaha itu, dari kemampuan kita, dari skill kita, dan kemudian dari modal yang kita miliki. Kemudian ada tahap melaksanakan usaha, tahap jalan. Itu dalam proses kewirausahaan. Tahap jalan maksudnya
Pada tahap ini seseorang wirausahaan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti aspek pembiayaan, sumber daya manusia atau SDM, kepemilikan, kemudian organisasi dan kepemimpinan yang memiliki bagaimana mengambil risiko, mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, proses kewirausahaan itu ada mempertahankan usaha. Bagaimana pula maksudnya yang mempertahankan usaha itu? Tahap ini merupakan tahap saat wirausahaan melakukan analisis perkembangan usaha berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, ada pula dalam proses kewirausahaan itu mengembangkan usaha. Mengembangkan suatu usaha, tahap mengembangkan usaha itu merupakan tahap saat hasil diperoleh tergolong positif mengenai perkembangan atau dapat bertahan suatu usaha. Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Jadi maksudnya mengembangkan suatu usaha itu, kalau sempat kita membuka suatu usaha satu, kalau sebelum usaha itu nanti berjalan dengan baik atau sudah mapan atau sudah banyak relasi, sudah dikenal orang, jangan dulu membuka cabang-cabang, ya. Nah, kalau udah nanti satu usaha itu sebagai pokok atau usaha itu sudah dikenal orang, sudah banyak relasi atau sudah maju atau sudah banyak relasi, baru kita membuka cabang-cabang. Jangan membuka cabang-cabang suatu usaha apabila nanti satu pun belum nampak hasilnya, ya nanti itu mengakibatkan suatu risiko dalam menjalankan suatu usaha. Ya begitu terjadinya suatu keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu usaha itu harus dipahami, harus dimengerti. Kemudian proses kewirausahaan itu diawali dengan adanya inovasi itu dalam mengembangkan suatu usaha. Jadi inovasi dalam menjalankan suatu usaha itu tidak boleh hanya di situ saja, ya harus berpikir lebih inovasi yang harus tampil beda dengan usaha lain. Tampil beda dengan usaha lain, berbeda dengan apa yang dihasilkan orang, ya itu merupakan suatu mengembangkan usaha yang kita buat. Jadi faktor-faktor dalam mengembangkan suatu usaha itu perlu kita harus memahami, yaitu ada yang disebut dengan locus of control, kreativitas, ya, atau keinovasian, implementasi dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Sedangkan faktor yang berasal dari luar pribadi antara lain adalah model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi dalam mengembangkan suatu kewirausahaan itu harus dipahami, kemudian berinovasi terus dalam menjalankan suatu usaha itu adalah sebagai sikap dan perilaku dalam menjalankan suatu usaha. Jadi sampai disinilah dulu anak-anak kami materi kita yang Ibu ajarkan, yaitu dalam mengembangkan sikap perilaku kewirausahaan. Kalau kira-kira ada yang mau ditanya atau ada pesan, nanti melalui WA Ibu di Japri, ya, ke 0822 77224795. Sampai di sini dulu anak kami, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.